Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dana Rosalinda dari CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Cijedil. Hari ini saya akan melakukan praktek supervisi akademik yang sebelumnya didahului dengan pra-observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Silvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Diana. Apa kabar hari ini Bu Silvi? Alhamdulillah baik, Ibu Diana. Begini ya Bu Silvi. Iya, Ibu. Kebetulan kita rencananya akan melakukan supervisi akademik. Ya. Dan sebelum melakukan supervisi akademik biasanya didahului dengan kegiatan pra-observasi. Oke, Bu. Apakah Bu Silvi bersedia melaksanakan pra-observasi hari ini? Insya Allah bersedia, Ibu. Terima kasih Bu Silvi. Iya, Mbak. Kebetulan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Silvi. Dalam hal ini Bu Silvi akan memaparkan semua pengalamannya nanti yang akan dijabarkan, yang akan dilakukan pada saat observasi. Iya. Yang pertama yaitu pertanyaannya mengenai apa tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan nanti. Terima kasih Bu Diana. Bu Diana nanti akan mensupervisi saya di kelas yang nanti kan saya cari, Bu Diana ya. Tujuan pembelajaran saya, di mana dalam hal ini kita akan mengangkat topik sistem pencernaan Ibu. Kemudian tujuannya yang pertama diharapkan atau peserta didik mampu mengidentifikasi organ-organ sistem pencernaan. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan organ-organ sistem pencernaan. Yang ketiga, Ibu peserta didik mampu menjelaskan proses pencernaan tersebut. Menarik sekali ya Bu Silvi ya. Kemudian area pengembangan apa yang mungkin akan dicapai dalam pembelajaran yoga? Iya Bu, terima kasih. Insya Allah ya Bu, area yang dapat kita identifikasi yaitu pada sistem pencernaan ini adalah tentang keterkaitan organ dan fungsinya serta kelainan-kelainan sistem pencernaan di dalam kehidupan sehari-hari yang kita lalui, Bu Diana. Nanti strategi apa yang disiapkan agar nantinya pembelajaran ini begitu mengesankan bagi peserta didik? Oh iya Ibu Diana, pasti ya Bu Diana, anak kita kan beragam. Ada yang anak kinestetik, ada anak audio, dan ada anak yang visual. Dalam hal ini Bu Diana, saya mencoba yang sudah diterapkan dalam PPP bagi anak yang kinestetik, yaitu kita melengkapinya dengan brosur atau mereka langsung melihat gambar yang akan kita tampilkan. Kemudian bagi anak audio memberikan video pembelajaran tentang sistem pencernaan tersebut. Bu Diana, hari ini saya sudah menyediakan videonya yang sangat bagus sekali. Bu Diana, silakan nanti Bu Diana lihat. Kemudian bagi anak yang visual, yaitu menyajikan materi dalam bentuk PPT, modul, dan PowerPoint yang akan mereka lihat di bentuknya akan saya berikan di rencananya Bu Diana. Senang mendengarnya Bu Silvi. Terima kasih Bu. Kira-kira media apa yang Bu Silvi butuhkan dan tidak ada? Ya Bu, otomatis kita membutuhkan laptop Ibu, kemudian jaringan, kemudian infocus, kemudian nampak bagian mana yang audio, selebihnya itu Bu bahan ajar yang akan bagikan kepada anak visual, kemudian torso bagi anak yang kinestetik ini ya. Mudah-mudahan sukses ya Bu Silvi. Iya Bu, insya Allah semoga saya juga sukses ya Ibu ya. Kira-kira kapan akan dilakukan proses ini Bu Silvi? Rencananya Ibu Diana, saya akan melakukannya di kelas 82 karena anaknya banyak beragam Ibu Diana yang saya lihat di kelas 82. Insya Allah kita lakukannya hari Rabu Ibu Diana tanggal 24 Juli 2024. Bagaimana Ibu? Hari Rabu ya Bu ya? Iya, nanti saya akan melakukan observasi di kelas Ibu dan semoga pembelajarannya berjalan lancar dan anak-anak juga nanti tertuntut dengan baik dan sukses selalu. terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini?
sebelum Ibu melanjutkan materi berikutnya, alangkah baiknya sebagian anak sampah depan bawah lihat dulu adakah, kemudian kita bersihkan dulu. Nah, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, kita hari ini kedatangan tamu yaitu Ibu Diana Rosalinda SPT sebagai supervisornya. Kita ucapkan dulu selamat datang kepada Ibu Diana. Selamat datang Bu Diana. Terima kasih. Oke. Kita siapa silakan berdoa dulu. Duduk siap. Berdoa mulai. Hadir. Nabila Putriosa, Nadia Aprilia, Nur Fadila Hidup, Piko Putra Juenda, Rasmi, Ratu Zilani, Reva, Sandra Safa, Bapak Kusuma Wardani Kusuma Mahari, Wahyu Alis. Alhamdulillah ada 3 orang yang tidak. Anda tahu kemana mereka? Ada yang tahu teman-temannya kemana? Tidak. Oke. Nah, setiap mata pelajaran IPA biasanya kita akan membuat selalu memperbarui apa itu kesepakatan kita di kelas dalam pembelajaran IPA. Itu apa yang dikatakan sayang? Nah, untuk
rapi. Bagian Anda yang tidak rapi, silakan dirapikan. Yang kedua, Berbicara sopan. berbicara sopan. Berbicara sopan. Yang ketiga, apa nak? Menghargai. Berarti tidak boleh membuli temannya. Menghargai. Yang keempat, tertib. Benar. Tertib. Ada lagi yang akan kita tambahkan? Ada lagi yang kita tambahkan? Nanti kita kan ini dalam kelompok nanti. Dalam kelompok bagaimana? Harus Bekerja sama. bekerja sama. Tidak boleh menyerah. Benar, bekerja sama. Sepakat kita ini nak? Sepakat? Oke. Nah, kalau sepakat kita hari ini kita melanjuti materi kita yang kemarin karena kita sudah masuk bab mengenai apa kemarin yang telah kita pelajari struktur dan fungsi makrobiolog. Kemarin kita sudah belajar apa itu makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, makanan yang mengandung karbohidrat, makanan yang mengandung apa lagi? Lemak, makanan yang mengandung protein, apa lagi? Vitamin dan mineral. Nah, tadi pagi Anda sarapan tidak? Sarapan apa? Nasi goreng, pincang, salah lalu ada? Air putih, minumnya susu, makan roti. Nah, berarti Anda sedang makan dia harus untuk mengisi energi kita. Kemudian tahu tidak apa manfaat Anda makan pagi-hari? Sarapan pagi-hari. Biar ada tenaga dan energi luar biasa. Apalagi nak? Biar apa lagi? Biar semangat dan tidak mengantuk ketika di sekolah. Apalagi? Ada lagi? Biar bisa berkelahi dengan teman. Boleh? Jangan. Kita sebagai anak-anak yang terdidik bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jelek. Nah, untuk pada pagi hari ini kita akan membahas kelanjutan materi kita yang kemarin, yaitu mengenai pencernaan. Jadi andai sebutkan tujuan pelajaran kita atau tujuan kita belajar pencernaan pada hari ini. Tidak. Tujuan kita belajar pada hari ini, Ananda diharapkan mampu mengidentifikasi organ-organ sistem pencernaan. Bagi sistem pencernaan yang ada pada diri kita, nanti Ananda harus mampu mengidentifikasi. Itu tujuan kita. Yang kedua, Ananda mampu menjelaskan fungsi dari sistem pencernaan tersebut dengan benar. Yang ketiga, murid menjelaskan proses pencernaan. Berarti tujuan kita, tujuan kita yang pertama tadi apa nak? Tujuan yang pertama apa tadi? Mampu tujuan. Tujuan pelajaran kita hari ini satu, mampu mengidentifikasi. Kita jelaskan kembali tujuannya. Tujuan yang pertama kita adalah mampu mengidentifikasi sistem pencernaan. Mengidentifikasi sistem pencernaan.
nanti Ananda harus mengeksploitasi diri karena Ananda sudah belajar mengenai apakah itu vitamin atau mineral. Kemudian bagaimana atau cara-cara sistem pencernaan itu masuknya dari mana dulu? Apakah dari telinga? Tidak. Makan kita dari mana? Dari mulut. Habis mulut kemana? Nanti akan kita bahas ini. Kemudian, nah, otomatis di dalam bekerja kelompok ada penilaian yang Ade lakukan. Nah, penilaian yang Ade lakukan terhadap kelompok Ananda yaitu nanti Anda akan berkeliling, Anda lihat bagaimana sikapnya. Kemudian dari jujur, disiplin, tanggung jawab di kelompoknya. Kemudian yang lebih lagi, apakah Ananda di kelompok itu bekerja sama keseluruhannya dan mampu mempresentasikan ke depan, itu alangkah bagusnya. Nah, Ananda dari kelompok siapa yang Ananda pilih, nah nanti itu akan ada bagaimana dia keterampilan berbicaranya, bagaimana dia mengungkapkan apa yang sudah ada, bagaimana dia mengambil kesimpulannya. Nah, sebelum kita masuk, Ade ingin Ananda mengenal itu tes diagnostis, tes awal. Tadi sudah Anda kasih selebaran di kelompok masing-masing. Ada kan? Silakan nanti Anda isi. Di situ tes diagnostisnya mengenai perasaan Anda menghadapi praktikum ini apa? Kelompok siapa yang mau mengutarakan dulu? Kelompok ini bagaimana perasaannya? Senang. Berapa orang dalam kelompok? 1, 2, 3, 9. Apakah senang semuanya? 7. Apakah senang semuanya? 1 benar ada? Senang? Tidak? Tidak. Kenapa tidak? Tidak senang belajar di hari ini? Baik, berarti perasaannya tidak apa ini? Tidak apa ini? Berarti siapa namanya? Siapa namanya? Akira tidak senang belajar di hari ini? Senang. Kenapa tidak senang tadi perasaannya? Oh, malah. Jangan ikut-ikutan teman. Kelompok dua? Senang. Kelompok yang kurang? Senang. Kelompok apakah kita setuju belajar sistem pencernaan hari ini? Alhamdulillah. Nah, baiklah kita akan mengikuti pembelajaran dengan semangat. Coba berdiri dulu. Semua. Semuanya berdiri. Kita tepuk semangat dulu. Yang diikuti, silakan perhatikan Anda dulu. Sebelum kita tepuk semangat, kita harus bersemangat terlebih dahulu. Caranya, caranya Anda lakukan semangat. Dinding, duduk, set, aha, ma, aha, gan, aha, semangat, oke? 1, 2, 3, tepuk. Pakai suara. 1, 2, 3, tepuk semangat. Dinding, duduk, set, aha, sekali lagi tepuk semangat. Udah lagi tepuk semangat. Dinding, duduk, set, aha, ma, aha, gan, aha, semangat.
Selesai membahas perencanaan makanan. Sebelum kita membahas video ini, Ananda, silakan semua videonya ke depan. Halo sayang. Yang menunggu siapa namanya? Fatir. Nah, sebelum kita membahas video ini, ada satu lagi yang Anda siapkan untuk Ananda. Ini dinamakan dengan torso. Nah, ini dinamakan dengan torso. Bantuan dia apa? Siapa namanya ini? Fikri, bantuan dia Fikri. Apa dia bahasa apa Indonesia? Ananda boleh melihat ke nanti untuk mencari jawabannya. Ananda silakan lihat materi yang ditampilkan. Kemudian boleh juga melihat torso yang ada di depan. Boleh dilihat. Silakan amati video berikut. Kemudian, tari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi kembali makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya. Iya, Bob. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pangkal yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya. Proses pencernaan dalam tubuh kita. Ikut. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya itu dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh iya, Pipo. Ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bob. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bob. Nah, silakan Ananda bekerja kelompok di kelompoknya. Tugasnya sudah ada di meja Ananda masing-masing. Nanti kalau mau minta ulang videonya diulang putar, nanti ada ulang putar. Bagi Ananda yang ingin melihat torso, kita ini, oh ini mana yang kerongkongan, mana yang rambut, mana yang usus halus, mana yang besar. Silakan dilihat oleh kelompoknya masing-masing. Di sana, nah silakan bekerja kelompok. Silakan bekerja kelompok. Ulang videonya kembali. Boleh juga langsung bekerja kelompok ya nak. Teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, kita mendengarkan mulut rongkongan. Rongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam rongkongan terjadi gerakan garis langit, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya lambung ya, Pipo. Betul, Bob. Lambung adalah bagian
pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang diremas dan menangkap makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi kantor. Enzim renin berfungsi untuk menggabungkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau KCl berfungsi untuk memasukkan makanan dan kuman-kuman yang masuk ke dalam makanan. Kalau ini kontrol, selanjutnya makanan dicerna di usus. Semuanya bekerja sama.
Ada letak yang itu. Langsung biasa. Sudah nak? Ayo. Sudah upload? Ya. Semua anak-anak sudah selesai melakukan praktikum, kemudian apa yang Anda buat dan Anda tulis pada LKPD yang sudah diberikan. Nah, untuk kali ini kita akan mendemonstrasikan atau Anda menyampaikan hasil dari diskusi Anda di depan, itu dinamakan dengan presentasi. Nah, kelompok mana yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Kelompok satu, silakan bagi kelompok satu. Yang lain menyimak ya apa yang disampaikan oleh teman Anda. Yang lain menyimak. Silakan kelompok satu. Aplaus untuk kelompok satu terlebih dahulu. Kita lihat dulu. Silakan Pak. Nama organ yang A adalah mulut. Fungsi mulut, di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar bergerak. Lidah berfungsi mencampur makanan yang sudah dikunyah dengan saliva atau air liur. Nama organ yang B, hati. Fungsi hati berperan membantu proses pencernaan lemak di duodenum dengan menghasilkan beta-empedu. Nama organ yang B, kandung-empedu. Nama organ yang B, usus besar. Fungsi usus besar berfungsi sebagai penyerapan air dan membusukkan makanan. Nama organ yang E, kerongkongan. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Nama organ yang F adalah lambung. Di dalam lambung terdapat enzim yang dibutuhkan dalam melarikan makanan, yaitu enzim pepsin dan renin. Pada lambung juga terjadi pencernaan secara mekanik atau gerakan otot lambung dan pencernaan secara kimiawi atau bantuan enzim. Ada 3 jenis enzim dalam lambung, yaitu pepsin atau mengubah protein menjadi peptid renin atau mengumpulkan protein susu, dan asam lambung HCl asam lambung chlorida atau membunuh bakteri. Nama organ yang G adalah pankreas. Nama organ yang H adalah usus halus. Usus halus berfungsi menyerap sayur-sayur makanan. Nama organ yang I adalah anus. Anus mengeluarkan sisa-sisa makanan. Baiklah, sekian, terima kasih. Saya dari kelompok 1. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Anda kelompok satu berdiri dulu. Berdiri di depan dulu. Kelompok satu tadi apa yang kamu berdiri di depan dulu? Berdiri di depan dulu, bawa maafkan materi makanan. Nah,
sesuai dengan yang Anda buat. Sepakat. Kelompok yang ini sepakat nak? Sepakat. 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 Nah, kalau sepakat kita beri aplaus untuk kelompok satu. Sesuai dengan apa yang disampaikan dari awal, kalau kita lakukan demonstrasi atau kita menyampaikan presentasi, maka ada halo sayang, halo, apakah ada kelompok lain yang mau bertanya ke kelompok satu? Silakan. Apakah ada kelompok lain yang bertanya ke kelompok satu? Ada kelompok yang 7, kelompok 3? Ada yang bertanya? Ada bertanya nak? Nah, apa tadi pertanyaannya apa? Sudah terdengar aku pertanyaannya nak? Kelompok 3 ya? Bagian mana yang menghancurkan makanan? Kata anak laki-laki tidak ada suara. Ayo silakan kelompok satu atau kelompok lain yang membantu. Boleh? Coba bagi jawab dulu. Ayo silakan. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan Anda. Teman-teman. Jawabannya adalah mulut, yaitu gigi tarik yang menghancurkan atau memotong sebuah makanan. Terdapat pada mulut yang melakukan prosesnya adalah gigi yang melakukannya gigi tarik, kemudian dihancurkan semuanya di dalam mulut yang mengubah enzim. Makanya di mulut kita itu ada pajak, ada gigi, ada lidah, dan ada air. Hapus lagi untuk kelompok 1 dan kelompok 4. Demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Ananda sekarang sudah mengerti apa itu sistem pencernaan. Apa-apa saja untuk sistem pencernaan? Mulut, kerongkongan, lambung, usus, halus, anus. Dokter ini yang laki-laki sebutkan untuk sistem pencernaan. Mulut, kerongkongan, lambung, empedu, usus, kalau tidak awas Pak. Turut kita menjadi sakit. Nah, sebelum tutup pembelajaran pada hari ini, tadi Ade awali dengan tes diagnostik. Ini Ade awali dengan tes seperti pemahaman Anda dengan yang tadi. Bagikan. Silakan Anda isi lagunya sebentar. Silakan isi. Semangat di potret kan?
Hasil tes Ananda sudah diterima. Kemudian Ade yang bertanya kepada Ananda terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran kita tadi adalah yang pertama mengidentifikasi apakah Ananda mampu? Mampu. Sebutkan sistem pencernaan kita. Kemudian apakah kita mampu menjelaskan fungsi dari sistem pencernaan? Coba salah satu sebutkan fungsinya. Mulut terdapat gigi. Adalah fungsinya. Oke, alhamdulillah pelajaran kita pada pagi hari ini selesai. Apakah Ananda merasa happy belajar mengenai sistem pencernaan? Senang? Senang. Beri tepuk tangan untuk materi berikut yang mesti Ananda baca di rumah. Yaitu sekarang kan sudah masuk sistem pencernaan. Nah, besok minggu depan kita masuk mengenai penyakit-penyakit yang terdapat pada sistem pencernaan. Nah, untuk hari ini Anda ucapkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat semuanya se-Indonesia. Perkenalkan saya Diana Rosalinda, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Cianjur. Hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan teman saya sejawat di sekolah dengan Ibu Silvi Rahmi, ST, dan beliau akan memaparkan kegiatan selama observasi kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Silvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Silvi? Alhamdulillah pada hari ini baik-baik sekali. Terpancar dari senyumannya ya Bu ya. Terima kasih Bu. Iya. Adapun tujuan saya hari ini memanggil kembali Bu Silvi itu untuk menyampaikan bahwa pembelajaran kemarin selama kita observasi tentunya harus dilakukan juga pasca observasi untuk melihat sejauh mana perkembangan proses pembelajaran kemarin di kelas ya. Baik, bisa kita mulai Bu Silvi? Ya. Kemarin Ibu Silvi sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik, happy, dan anak juga bersemangat. Dan tentunya ada beberapa catatan mungkin ya Bu ya yang ingin saya tanyakan mengenai observasi kemarin. Pertama itu bagaimana perasaan Ibu Silvi tentang proses pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin? Secara keseluruhan alhamdulillah saya merasa senang ya Ibu, karena pembelajaran sesuai dengan apa yang saya harapkan, karena
menjadi aktif, kemudian di dalam berkelompok mereka sumbangsi semuanya menunjukkan kebolehan, walaupun mereka secara mandiri mereka sudah ibu lihat, kemudian pemahaman dan bergotong royong mereka, bekerja sama mereka, alhamdulillah mungkin sangat sekali ibu. Hebat Bu Sylvia. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan kepada siswa kemarin bermanfaat bagi mereka. Ya ibu. Kemudian pertanyaan kedua Bu Sylvie, bisa Ibu ceritakan kembali area kompetensi yang Ibu kembangkan kemarin saat proses pembelajaran dan bagaimana tahapan-tahapannya? Yang saya kembangkan kemarin itu titik beratnya adalah pada kognitif ibu, di mana penilaian yang mereka lakukan itu apakah mereka jujur dalam mengerjakan tugas, kemudian disiplin, bekerja sama, sehingga apa yang saya harapkan semuanya tercapai. Kemudian tahapannya bisa ibu lihat mereka sangat antusias dalam pembelajaran sistem pencernaan ini. Betul sekali Bu Sylvie, kemarin terlihat jelas ya Bu Sylvia sejauh mana keberhasilan dari pengembangan kompetensi yang Ibu harapkan nampak dari pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin. Kalau Ibu Diana menanya sejauh mana, otomatis saya menjawab 100% ya Ibu ya. Iya. Cuma dalam hal kita melihat anak-anak, saya rasa hanya sedikit anak-anak yang kurang antusias, mungkin mereka lelah atau bagaimana ya Ibu. Jadi menurut saya sekitar 85% itu tercapai apa yang saya inginkan Ibu. Iya. Tidak ada manusia yang sempurna ya Bu ya. Lanjut ya Bu ya. Mungkin ada kendala selama proses pembelajaran kemarin Bu? Ada Ibu, kemarin kan sempat mati lampu, Iya. jadi jaringan kita kan terputus. Otomatis anak-anak dalam melihat untuk yang kedua kali videonya, mereka berkata kan, Ibu lihat kemarin kan, ya begitulah anak kita ya Bu. Jadi kendalanya kalau untuk lokasi kita ini adalah jaringan. Kemudian bagi anak-anak kita yang mengerjakan modul atau dengan LKPD ya Ibu, ada 3 orang anak yang saya lihat kemarin Ibu, mereka kurang bersemangat. Kemudian saya tanya kepada mereka karena mereka belum membaca materinya. Jadi setidaknya kendala anak kita itu literasinya itu masih kurang Ibu. Mungkin ada tindak lanjut lagi Bu Sylvie? Mungkin saya ya Bu ya ingin memvariasikan dan dari LKPD ini Bu, mungkin LKPD yang saya buat ini belum menarik bagi mereka. Setidaknya nanti saya ingin membuat yang digitalnya juga Ibu, bisa dengan komik, jadi mereka lebih antusias lagi. Mungkin ada rencana realisasinya ke depan Bu Sylvie? Realisasinya ya Ibu, saya akan mencoba 1 bulan ke depan ya Ibu ya, untuk merealisasikan apa yang saya inginkan. Nanti saya ingin minta bantu dengan teman-teman yang serekan pengajar IPA Bu. Alhamdulillah ada Ibu Nur Wahda dan Ibu Rosmalia, beliau adalah orang yang lebih berkompeten, sehingga apa yang kita harapkan dari materi pembelajaran sistem pencernaan ini lebih baik lagi. Kemudian Ananda di kelas 8 untuk berikutnya mereka lebih greget lagi dalam berdiskusi ini. Wah, keren sekali Bu Sylvie. Semoga bermanfaat pembelajarannya ya Bu ya. Terima kasih. Dan setiap kita belajar, anak-anak juga tentunya mengalami proses pembelajaran sepanjang hayat. Terima kasih banyak Bu Sylvie atas waktunya Ya, ini. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.